Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 246, Timbangan Surgawi Kuno yang Berkembang. Melihat bahwa Lindong memilih untuk tinggal di sini, Grandmaster Cheng hanya melirik mantan dengan sikap acuh tak acuh, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jarinya menjentikkan, saat timbangan surgawi kuno tombak di depannya melayang. Setelah itu, orang hanya bisa melihat nyala api tiba-tiba melintas di matanya, sebelum benar-benar langsung menembus, dan memancar keluar. Api energi mental. Saat dia menatap api berwarna hampir transparan yang melayang di depan Grandmaster Cheng, hati Lindong tersentak. Dia tahu bahwa ini adalah api energi mental yang legendaris, jenis nyala energi mental yang lahir hanya ketika energi mental telah terkondensasi hingga batasnya. Alasan utama mengapa kekuatan serangan Master Simbol Jiwa jauh melampaui guru simbol biasa adalah adanya api energi mental ini. Dalam menghadapi api energi mental semacam ini, bahkan pembudidaya Yuan Power yang telah mencapai tahap penciptaan Qi tidak berani sedikit pun lalai. Lagi pula, jika seseorang terluka parah oleh benda ini, sangat mungkin untuk meninggalkan efek residu yang sangat serius. Api energi mental tidak banyak membahayakan tubuh, tetapi bagi pikiran, api itu memiliki kekuatan erosi yang sangat kuat. Setelah memanggil api energi mental, ekspresi Grandmaster Cheng perlahan berubah menjadi konsentrasi. Lengan bajunya melambai, ketika bola api energi mental menyebar, membungkus timbangan surgawi kuno. Berderit-berderit, ketika api energi mental memancar keluar, timbangan surgawi kuno Halbert segera mulai bergetar hebat, dan banyak sisik kecil di tubuhnya tiba-tiba memberi tanda-tanda membuka. Sehubungan dengan situasi ini, ekspresi Grandmaster Cheng tidak berubah, saat dia membuka mulut dan mengeluarkan bola api energi mental lainnya, yang melilit material logam emas gelap. Saat itu dibakar oleh api energi mental, bahan logam padat secara bertahap mulai meleleh dengan kecepatan lambat. Beberapa kotoran hitam keabu-abuan menetes dari sana, mendarat di tanah, dan merusak lubang-lubang kecil di dalamnya. Lindong diam-diam duduk di aula, menyaksikan setiap gerakan Grandmaster Cheng tanpa berkedip. Sebagai sesama master simbol, ia dapat merasakan bahwa sementara bahan logam disempurnakan, energi mental yang terakhir berubah menjadi ribuan helai dan dituangkan, mengubah ikatan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pekerjaan yang sangat kompleks, dan hanya praktisi yang memiliki energi mental yang kuat akan dapat memiliki kontrol yang sangat teliti. Di bawah arloji Lindong, bahan logam emas gelap benar-benar berubah menjadi bola cairan emas kental setelah 3 jam penuh. Setelah proses penyempurnaan ini, jari besar kepala Grandmaster Cheng dengan ringan menunjuk, ketika bola cairan emas menaburkan pada timbangan surgawi kuno Halbert dengan cara yang sangat terdistribusi dengan baik. Ketika cairan emas gelap ini ditaburkan di atasnya, gemetar timbangan surgawi kuno tombak menjadi semakin intens. Di bawah tekanan energi mental, cairan ini berasimilasi ke dalam tubuh tombak sedikit demi sedikit, menyebabkan jejak emas gelap ditambahkan ke tombak kuno. Samar-samar, tubuh tombak itu juga tampak tumbuh lebih panjang. Setelah menyelesaikan langkah ini, Grandmaster Cheng sekali lagi mulai memperbaiki materi lainnya. Menuju tindakan berulang ini, Lindong tidak menunjukkan sedikit pun iritasi. Penampilannya yang penuh perhatian seperti murid yang rajin belajar, saat dia menerima setiap gerakan kecil dari Grandmaster Cheng. Pemurnian bahan terus-menerus ini berlangsung sepanjang hari. Selama periode waktu ini, Lindong tidak menutup matanya sama sekali. Setelah pelatihan ke levelnya, bahkan 10 hari tanpa tidur tidak banyak. Tubuhnya yang kuat sudah cukup untuk mengatasi kelelahan yang dirasakan orang normal. Pada malam kedua, bahan terakhir dicairkan menjadi cair, dan melekat pada timbangan surgawi kuno. Timbangan kuno langit surgawi saat ini tampak sedikit multiwarna, tampilan yang sangat berbeda dari warna merah asli. Setiap bagian memiliki warna yang berbeda, dan ini karena pemurnian belum lengkap. Setelah materi terakhir disempurnakan, Grandmaster Cheng menghela nafas lega. Dia memandang Lindong,
dan dengan santai berkata, "Aku akan beristirahat dulu sekali sebelum memulai langkah terakhir. Selama langkah ini, aku akan memadukan berbagai karakteristik dari bahan langkah ini ke tombak kuno. Jika aku berhasil, tombak kuno kamu akan menjadi harta jiwa tingkat tinggi, tetapi jika fusi gagal, struktur asli akan dihancurkan, dan tombak kuno ini tidak akan ada lagi." Setelah mendengar kata-kata ini, hati Lindong mengepal erat, saat dia mengangguk dengan berat. Setelah mengatakan ini, Grandmaster Cheng segera menutup matanya, beristirahat seperti ini selama 5 jam penuh sebelum akhirnya membuka matanya lagi. Saat ini, energi mentalnya sebagian besar telah pulih. Ekspresinya perlahan berubah serius, ketika dia membuka mulutnya, dan energi mental yang sangat kuat memancar keluar, membungkus timbangan surgawi kuno yang sekarang berwarna. Bum-bum, gelombang demi gelombang panas menyebar di aula. Gelombang panas ini sangat aneh, jelas tidak memunculkan perasaan terlalu panas, tetapi menyebabkan seseorang merasa seolah-olah ada di dalam oven. Energi mental menyembur keluar dari istana Diwan Lindong, dan benar-benar menutupi tubuhnya, karena gelombang panas yang tidak biasa menghilang menjadi ketiadaan. Tatapannya yang tak tergoyahkan tertuju pada timbangan surgawi kuno yang terbungkus dalam api energi mental yang mengamuk. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang paling penting. Bergerak, menghadapi api energi mental yang tiba-tiba menjadi jauh lebih ganas daripada sebelumnya, gumpalan asap hijau benar-benar mulai naik dari timbangan surgawi kuno. Banyak cairan yang melekat pada permukaan tombak kuno juga mulai mendidih, dan dipaksa oleh api energi mental untuk terus menyerang bagian dalam tombak kuno. Berdengung. Karena karakteristik bahan-bahan logam ini menginvasi bagian dalam tombak kuno, keseimbangan di antara mereka tampaknya rusak. Tombak itu dengan panik bergetar, sedikit memancarkan suara berdengung. Sinar cahaya menyilaukan juga meledak dari tombak kuno, cahaya hebat menembak ke arah aula, sementara diisi dengan kekuatan destruktif tiranik. Merasakan perlawanan dari tombak kuno, Grandmaster Cheng mendengus. Sebagian dari energi mental yang kuat melaju keluar, berubah menjadi penjara energi mental, yang mengikat daerah selusin meter di sekitar timbangan surgawi kuno. Ketika sinar ditembak ke penjara energi mental, mereka menyebabkan beberapa riak terbentuk, yang dengan cepat menghilang. "Kamu lebih baik sekering untukku." Ekspresi Grandmaster Cheng berubah serius, dan segera setelah itu, tangannya yang besar tiba-tiba mengepal, ketika energi mental menyala di sekitar timbangan surgawi kuno Halberd tiba-tiba menyusut. Saat api energi mental tiba-tiba menyusut, semua cairan logam pada tombak kuno langsung didorong ke tombak kuno. Sebuah sinar yang cemerlang langsung melesat keluar dari Ancient Heavenly Scales Halberd, menembus penjara energi mental di sekitarnya, dan meninggalkan lubang hitam yang dalam di tanah. Harta karun jiwa yang kejam. Setelah melihat adegan ini, keheranan melintas di mata Grandmaster Cheng. Segera setelah itu, tangannya yang besar mencengkeram udara, ketika tangan energi mental besar yang tak terlihat dengan kuat meraih tombak kuno yang mengeluarkan cahaya yang cemerlang. Lindong sangat gugup saat dia menatap timbangan surgawi kuno yang berjuang di tangan Grandmaster Cheng. Dia samar-samar bisa melihat bahwa ketika cahaya itu keluar, bentuk timbangan surgawi kuno sepertinya mengalami perubahan kecil, sementara aura yang tangguh juga tumbuh semakin padat. Bus-bus. Suara mendengung yang mendesak dipancarkan tanpa henti oleh timbangan surgawi kuno. Belakangan, suara mendengung itu sepertinya berevolusi secara bertahap menjadi tangisan naga yang sangat rendah dan unik. Tangisan itu dengan tenang bergema di aula, menyebabkan ekspresi Lindong dan Grandmaster Cheng berubah. Yang pertama terkejut, sementara yang terakhir terkejut, dia jelas tidak berharap bahwa tombak kuno ini benar-benar dapat memancarkan tangisan legendaris binatang buas mitologis. Desir. Sementara Grandmaster Cheng terkejut, cahaya pada timbangan surgawi kuno Halberd tumbuh lebih terang, dan langsung meledakkan tangan energi mental yang besar. Sebuah cahaya yang sangat tangguh meledak, langsung menghancurkan langit-langit aula menjadi berkeping-keping. "Kemari!" Lindong buru-buru memberi isyarat, dan sinar cahaya yang gemilang terbang, sebelum akhirnya dengan sangat patuh muncul di tangannya. Lindong memegang timbangan surgawi kuno Halberd dan sangat kagum, cahaya di atasnya perlahan melemah, dan ketika dia melihatnya, pandangan yang menakjubkan langsung muncul di matanya.
Dibandingkan dengan sebelum pemurnian, timbangan surgawi kuno tombak sekarang bahkan lebih lama, dan timbangan kecil pada tubuh tombak sekarang condong ke arah warna emas yang berat dan gelap. Namun, yang terutama menyebabkan pupil Lindong menyusut, adalah bahwa susunan sisiknya samar-samar membentuk bentuk naga, dan tampak sangat mistis. Di ujung tombak, dua titik tajam memanjang pada sudut dari kiri dan kanan. Sebuah cahaya dingin tampak berkelap-kelip di antara keduanya, memberikannya tampilan yang menyeramkan dan haus darah, seperti yang dimiliki rahang naga besar yang bisa menelan dunia. Kehadirannya sungguh menakjubkan. Luar biasa. Lindong membelai timbangan surgawi kuno Halbert dengan kagum, saat kegembiraan muncul di matanya. Timbangan surgawi kuno saat ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Menurut dugaan Lindong, bahkan jika dibandingkan dengan tombak besar luo emas Wangyan, timbangan surgawi kuno Halbert tidak akan menyerah sedikit pun. Benar-benar harta jiwa yang hebat. Sementara Lindong penuh kasih mengutak-atik timbangan surgawi kuno, pintu aula tertutup rapat tiba-tiba didorong terbuka. Seorang tokoh berjalan, penuh semangat menatap tombak kuno di tangan Lindong, sementara keserakahan yang intens berputar-putar di matanya. Orang yang tiba-tiba menerobos masuk menyebabkan ekspresi Lindong dan Grandmaster Cheng berubah. Saat mengalihkan pandangan mereka, ekspresi mereka menjadi gelap. Hua Zong menatap orang yang menerobos masuk, ekspresi Lindong sedikit tenggelam. Orang ini sebenarnya berubah menjadi Hua Zong Cult Puppet Ghastly.